Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang P3K. Mohon maaf saya hari ini baru bisa memberikan video pembahasan tentang soal pedagogi kelas P3K. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita menuju nomor 1. Rumusan tujuan berikut yang menggambarkan adanya integrasi TIK dalam pembelajaran adalah sudah terlihat jelas ya. Untuk nomor 1 itu jawabannya adalah yang C. Unsur TIK-nya yaitu di situ adalah video animasi. Jadi untuk nomor 1 sudah jelas ya Ibu Bapak semuanya. Dan yang nomor 2, hal pertama yang perlu dipikirkan ketika akan merancang pembelajaran blended learning itu adalah yang C, menentukan model blended learning yang akan diterapkan. Ketika Anda hendak menyusun rencana pembelajaran blended learning, hal yang perlu Anda pikirkan adalah model blended learning yang seperti apa yang bisa diterapkan di sekolah sesuai dengan kondisi peserta didik, jam pelajaran yang tersedia, dan dukungan sarana prasarana yang ada. Dan teknologi e-learning dengan aplikasi apa yang memungkinkan bisa digunakan untuk melaksanakan pembelajaran online atau daring sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Lanjut ke soal yang nomor 3. Dalam menyusun rencana pembelajaran blended learning, komponen yang bisa langsung dipindahkan dari RPP konvensional ke RPP blended learning tanpa penyesuaian diantaranya yaitu yang B, identitas RPP. Mengapa? Identitas RPP dari RPP konvensional ke RPP blended learning itu sama. Jadi terdiri dalam ada sekolah, tema, kelas atau semester, tema, kemudian subtema, materi pokok, dan alokasi waktu. Lanjut ke soal yang nomor 4. Berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menentukan model blended learning yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sekolah. Kecuali, ketika ingin menerapkan blended learning, maka beberapa hal ini perlu diperhatikan, seperti tingkatan usia peserta didik, kemudian kondisi komputer dan jaringan internet sekolah, aplikasi teknologi e-learning yang mendukung untuk model yang dipilih. Kemudian berikutnya nomor 5. Di bawah ini yang merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang mengandung unsur berpikir tingkat tinggi adalah yang C, karena di situ di kata kerja operasionalnya ada kata-kata menganalisis. Menganalisis ini sendiri masuk ke dalam ranah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nomor 6, berikut ini yang merupakan kegiatan menyiapkan bahan atau media atau sumber belajar daring, yaitu yang A, mengunggah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS. Jadi kita sudah menyusun file dalam bentuk soft file, kemudian bahan tersebut kita unggah menggunakan aplikasi Learning System Management yang tentunya kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah. Nomor 7, setiap aplikasi teknologi e-learning itu tidak lepas dari keunggulan dan kelemahan masing-masing. Di bawah ini yang merupakan kelemahan dari aplikasi LMS Model adalah kecuali. Kekurangan dari LMS Model ini, yang pertama itu membutuhkan pemahaman yang lebih tentang sistem yang ada pada model. Kemudian perlunya tenaga ahli, memerlukan hardware. Karena memerlukan hardware yang lumayan bagus, berarti biayanya juga cukup besar. B ini adalah pengecualian, karena di situ tertulis pengelolaan sistem pembelajaran yang relatif murah. Nomor 8, berikut ini termasuk aplikasi e-learning berbasis Learning Management System, kecuali D tentunya, yang Zoom. Karena Zoom itu merupakan layanan video conference yang banyak digunakan oleh lembaga hingga perusahaan dalam melakukan pertemuan secara online. Kemudian nomor 9, di bawah ini yang merupakan aplikasi teknologi e-learning berbasis teleconference adalah
Dari sini yang sudah jelas ya, ada Kisco Webex. Webex itu adalah sama dengan Zoom, yaitu aplikasi tatap muka di mana kita dapat melakukan audio dan video conferencing, web conferencing, dan juga sharing konten. Terakhir, nomor 10, aplikasi teknologi e-learning berikut yang berbasis learning system management, cukup sederhana atau tidak kompleks, adalah yang Google Classroom. Google Classroom ini sangat mudah, bisa kita temukan juga di Android maupun di PC juga ada. Google Classroom ini juga mempunyai drive untuk setiap tugas siswa, serta membantu dan menjaga semua dokumen itu terorganisir. Nah, cuma sebagai seorang guru kita juga harus mempertimbangkan lebih matang untuk menerapkan metode mengajar dengan Google Classroom. Karena tidak semua siswa itu memiliki laptop atau Android lainnya. Demikian apa yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, salam sukses selalu. Semoga Bapak Ibu lolos di tes P3K tahap 1 ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.